Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Muslim Mahmudi, Kepala UPTD Museum Gunung Api Merapi, Dinas Kebudayaan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Pada saat ini kita mengadakan kegiatan pameran temporer yang rencananya akan dilaksanakan sampai dengan besok tanggal 20, dari tanggal 18 Juni hingga 20 Juli tahun 2025. Latar belakang dari kegiatan pameran temporer ini karena saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang ilmu kegunungapian dan mitigasi bencana, terutama berkaitan dengan Gunung Api Merapi. Jadi hal ini yang membuat keprihatinan bagi kita, terutama masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Untuk maksud tujuan dari kegiatan pameran temporer ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih mengenal museum dan Gunung Merapi melalui koleksi yang disampaikan. Adapun untuk tujuan dari kegiatan pameran temporer ini adalah untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang terutama yang berkaitan dengan ilmu kegunungapian dan juga kebencanaan lainnya. Kemudian kita dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mitigasi bencana dan juga untuk semakin menambah kecintaan masyarakat terhadap museum. Kegiatan pameran temporer ini diselenggarakan Museum Gunung Api Merapi bekerja sama dengan mahasiswa dari S2 Arkeologi UGM bidang permusiuman, jadi kaitannya dengan kuratorial pameran itu dengan mahasiswa dari jurusan Arkeologi UGM. Kegiatan pameran ini dilaksanakan oleh 4 museum yang ada di Kabupaten Sleman. Yang pertama dari Museum Gunung Api Merapi, kemudian Museum Mini Sisa Hartaku, ada Museum Gempa Profesor Sarwidi, dan juga Museum Geoteknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian untuk kegiatan pameran temporer ini dilaksanakan sebagai realisasi dari penggunaan dana alokasi khusus atau DAK non fisik Museum dan Taman Budaya tahun anggaran 2025. Harapan kami dengan adanya kegiatan pameran temporer ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang khususnya tentang ilmu kegunungapian, kebencanaan lain maupun mitigasi bencana, dan juga masyarakat dapat lebih mencintai keberadaan museum. Kita laksanakan setiap tahun. Jadi kalau dulu itu menggunakan dana keistimewaan, tapi kebetulan di tahun ini kita ada rasionalisasi anggaran itu, refocusing itu, sehingga untuk kegiatan itu dihapus. Jadi kebetulan kami mendapatkan anggaran dari dana alokasi khusus sehingga kita bisa melaksanakan pameran temporer lagi di tahun ini. Sebenarnya itu kegiatan rutin setiap tahun. Itu mulai tahun berapa? Mulai tahun berapa? Kalau dari tahun 2017 kita sudah mengadakan pameran temporer, tapi untuk lokasi kadang di Museum Gunung Api Merapi, kadang kita keluar juga. Kalau yang di Museum Gunung Api Merapi itu kita sempat vakum karena kemarin COVID nih. Selama 2 tahun itu kita ada vakum, tapi kemudian setelah COVID ini sudah yang ketiga kali yang kita laksanakan.
Itu salah satu bentuk promosi dari Museum Gunung Api Merapi. Tentunya selain itu kita juga ada lomba-lomba berkaitan dengan permusiuman, ada juga festival museum, itu juga rutin kita laksanakan setiap tahunnya. Kalau masyarakat umum pengen mengunjungi Museum Gunung Merapi itu prosedurnya gimana? Nanti kalau masyarakat untuk wisatawan Nusantara, wisatawan Indonesia itu membeli tiket masuknya cukup Rp5.000 saja. Kalau untuk wisatawan mancanegara Rp10.000 per orang. Selain itu kita juga ada fasilitas pemutaran film dengan durasi 24 menit. Itu membeli tiket lagi Rp5.000 untuk wisatawan Indonesia dan Rp10.000 untuk wisatawan mancanegara. Kalau masuk museum ini nilai apa yang bisa diserap? Tentu saja karena kita museum tentang ilmu gunung apian, Museum Gunung Api Merapi, itu yang disajikan di situ tidak hanya tentang gunung api Merapi saja, tapi itu juga dengan kaitannya dengan gunung-gunung yang ada di dunia, dan juga mitigasi bencana. Di situ juga dijelaskan bagaimana kita menyikapi apabila terjadi erupsi Merapi, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Itu dijelaskan dalam penyajian koleksi yang kita pamerkan. Mungkin harapan ke masyarakat luas apa, Mas? Mudah-mudahan dengan adanya pameran ini, harapan kami tentu saja masyarakat bisa semakin lebih memahami tentang karakteristik Gunung Merapi. Kita menganggap Gunung Merapi tidak hanya sebagai sebuah ancaman, tapi juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, dan kita tidak harus takut dengan adanya kejadian-kejadian erupsi, tapi bagaimana kita menyikapi agar bisa hidup berdampingan dengan Merapi. Kalau bisa diceritakan sebenarnya erupsi Merapi itu kan ada siklusnya. Mungkin di museum ini karena saat ini kan selama beberapa tahun ini kan selalu waspada level 3. Padahal itu kan situasinya kan aman-aman saja. Dalam arti kondisi ini bagaimana meyakinkan ke masyarakat luas itu agar wisata di Sleman ini tetap jalan, masyarakat tidak was-was. Itu adakah yang untuk meyakinkan bahwa itu cuman erupsi siklus aja yang bisa menandakan nanti akan muncul erupsi besar, itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, memang itu tugas besar bagi kita ya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa erupsi yang terjadi terutama di 5 tahun terakhir ini mungkin ya, kurang lebih, itu suatu siklus hal yang normal. Jadi masyarakat tidak perlu was-was, karena itu memang justru kalau hal seperti itu aktivitasnya normal. Kalau misalnya nanti berhenti beraktivitas, malah justru itu yang perlu kita waspadai, karena nanti dikhawatirkan akan terjadi erupsi yang lebih besar lagi. Jadi kalau aktivitas erupsi setiap hari, hampir setiap hari, karena lokasi Museum Gunung Api Merapi ini kebetulan cukup dekat dengan puncak, hanya sekitar 9 km dari puncak. Jadi dari belakang museum itu kita bisa melihat luncuran lelehan lavanya itu turun, itu dari sini kalau pas cuaca cerah itu bisa kelihatan. Dan itu mungkin terkadang ada media atau mungkin yang mengekspos bahwa ada erupsi di Merapi, sehingga menimbulkan was-was bagi calon pengunjung yang mungkin ingin berwisata ke Museum Gunung Merapi atau di kawasan lereng Merapi ya. Jadi memang itu tugas kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar meyakinkan bahwa itu merupakan hal yang normal selama aktivitasnya itu masih dalam taraf seperti ini. Tentunya kita juga selalu memantau perkembangan erupsi dari waktu ke waktu, karena kebetulan di
lokasi pameran itu juga ada alat peraga atau alat pemantauan yang memantau kondisi terkini Puncak Merapi. Jadi dari situ masyarakat bisa tahu bahwa oh kalau untuk kondisi seperti ini bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Kurang lebih seperti itu. Namanya Lorong Mahmah. Jadi di sini diilustrasikan kita berjalan di Lorong Mahmah Gunung Merapi. Untuk lebih jelasnya nanti kalau kita berjalan di sini lebih bisa terlihat. Ini lorong maknanya yang lebih jelas di sini. Di seberang lorong lama ini ada Istana Presiden waktu Presiden Soekarno. Di dalamnya ada beberapa koleksi poster tentang itu pengunjung dari kita samanya. Alhamdulillah setelah direhab ini pengunjung sudah mulai banyak berdatangan kembali. Tapi tentu saja belum, untuk jumlah kunjungnya itu masih belum sebanyak dulu sebelum Covid. Kalau pas Covid dulu kita sehari itu kadang bisa lebih dari 1.500 pengunjung. Monggo Pak, bisa silakan bisa. Kalau yang di sini deskripsinya tidak dijelaskan aktivitas di pos pemantauan Merapi ya. Ini pos penjagaan Dinas Gunung Merapi, pos pemantauan Gunung Merapi tahun 1950-an. Ini rata-rata tahun 1954 kalau yang aktivitasnya sudah di sini. Kemudian untuk lokasi pameran ada di sebelah sana. Silakan Bapak ngisi data hadir dulu. Ini prosedurnya melihat pameran temporer. Silakan Bapak untuk mengisi data hadirnya terlebih dahulu. Jadi tema untuk dari apa namanya dari pameran ini adalah untuk Merapi peristiwa, memori dan mitigasi. Yang mana kita tadi mengambil dari peristiwanya, yaitu nanti adalah peristiwa tentang letusan Merapi tahun 2010. Terus juga untuk memorinya adalah memori-memori mereka juga, nanti kita bisa lihat ketika nanti udah masuk. Terus untuk mitigasinya adalah tata cara apa namanya bisa menghindari dari bencana dari Gunung Merapi ini. Salah satunya itu. Enggak Pak, bisa saya Dengan Mas siapa ini? Jadi saya Fajriansyah. Fajriansyah. Jadi untuk Gunung Merapi ini berada di 4 kabupaten Pak. Ada di 4 kabupaten dan 2 provinsi. Yang kabupaten pertama itu adalah kabupaten yang kita sekarang adalah Kabupaten Sleman Pak. Terus ada Kabupaten Magelang yang di sebelah sisi barat, Kabupaten Magelang. Terus yang di sisi utara adalah Kabupaten Boyolali. Terus di sisi timurnya adalah Kabupaten Klaten Pak. Gitu. Monggo Pak. Sekarang kita berada di zona 1, yaitu bagian dari tektonisme dan vulkanisme. Jadi Indonesia itu berada di antara lingkaran Ring of Fire. Jadi memungkinkan Indonesia itu memiliki banyak sekali gunung berapi. Itu pun juga yang berada di
salah satunya adalah Merapi, Gunung Merapi ini, yang memang kita juga nggak bisa hindarkan tentang adanya gempa bumi dan getaran-getaran lain dari nanti yang terjadi akibat dari Ring of Fire ini. Juga berada di sekitaran lempeng-lempeng. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Terus di sini adalah kita bisa lihat di sini adalah alat pengukuran dari seismometer, yaitu adalah alat ukur untuk merekam pergerakan atau guncangan tanah akibat gempa. Yang mana erupsi Gunung Merapi itu biasanya diawali dengan gempa-gempa kecil dulu, dan nanti yang bakalan bisa terekam lagi gitu kurang lebihnya Pak. Ini zona 1 adalah bencana Gunung Merapi yang terjadi akibat peristiwa alam dan aktivitas vulkanisme dari Gunung Merapi itu sendiri. Bisa dijelaskan artinya zona 1 itu apa? Oh, untuk zona 1-nya ini artinya adalah Merapi ini bagian dari Ring of Fire itu sendiri Pak. Bagian dari cincin api itu sendiri yang memang sewaktu-waktu bisa meledak, dan itu nanti saya bakal jelasin untuk wilayah di zona kedua ini Pak nanti Pak. Iya, iya. Pak, ini adalah bagian dari penampakan Gunung Merapi yang bisa dibuka. Nah, di sini tuh ada beberapa bagian-bagian dari Gunung Merapi itu sendiri. Yang pertama adalah bagian bawah, terus ada dapur magma. Ini adalah dapur magma. Oh ya, ada lapisan kerak bumi, terus ada dapur magma. Nah, dapur magma sendiri di Merapi ini memiliki keunikan, yaitu mempunyai 2 dapur magma Pak. Yang mana sekarang juga pun memiliki 2 lagi Pak, untuk arah kubah lavanya ini memiliki 2 sekarang Pak, kebetulan. Yang mana hal ini menyebabkan Merapi itu memiliki letusan yang periodik Pak, bisa dibilang. Jadi kan pada tahun 2006 ada letusan tahun 2006, terus letusan besar tahun 2010, terus ada letusan tahun 2015 Pak. Itu kurang lebihnya. Monggo Pak, kita bisa lihat ke mitigasinya. Yang selanjutnya adalah alat dari termokopel ini Pak. Salah satu alat dari dengan cara pengamatan kimia dan gas, yang mana nanti untuk cara kerjanya bisa dilihat di sini Pak. Ini adalah pengukuran pada tahun 1935 di Kawah Gunung Woro di Gunung Merapi, di atasnya lagi. Dan ini merupakan alat yang memang digunakan, pengukurannya digunakan pada masa kolonial Pak, zaman Hindia Belanda. Terus bisa lanjut ke alat seismograf yang kita sering lihat kalau misalnya nanti ada laporan kebencanaan juga, kita sering lihat untuk kertas-kertasnya kayak gini Pak. Seismograf juga nanti bakalan mendeteksi tentang mencatat gempa bumi yang berada di sekitar gunung. Terus juga nanti bakalan dicatat dalam bentuk lembaran seperti ini Pak, nanti bisa muter terus kayak gitu. Ini bentuk mininya atau apa? Untuk ini adalah bentuk dari memang alatnya ini, bentuk alatnya. Memang alatnya ini. Memang alatnya seperti ini. Terus ini adalah peta pos pengamatan Gunung Merapi yang mana saya tadi jelaskan Pak Ngapunten. Tadi ada terletak di 4 kabupaten. Ada di Magelang, terus ada di Boyolali, Klaten, dan wilayah Sleman. Terus untuk 2 posnya ada di wilayah Sleman, terus 3 posnya ada di wilayah bagian Magelang Pak. Ada di sekitar wilayah Babadan, ada ngepos, terus ada Kerinjing dulu ada Pak, Kerinjing, tapi sekarang udah nggak ada posnya Pak untuk Kerinjing. Sekarang adanya daerah Babadan, ngepos, terus ada kecamatan Kaliurang, terus Pelawangan itu atasnya lagi Pak. Terus ini adalah sekarang untuk mitigasinya agak lebih modern Pak. Jadi sekarang ini CCTV ya? Iya, CCTV-nya yang baru Pak, ini Pak, pengamatan baru. Jadi up to date saat itu juga ya? Saat itu juga Pak. Iya. Tapi kebetulan kok ini Ngapunten Pak, ini nggak jalan gitu. Biasanya tuh tadi tuh biasanya bakalan jalan ini jam Ngapunten. Iya, berarti ini sedang ada
nggak tahu gangguan atau emang dari sinyalnya dari kita sih Pak. Ini online sih soalnya Pak. Iya. Bisa Bapak nanti lihat di YouTube sendiri. Iya. Iya. Pengamatan Gunung Merapi live gitu Pak. Iya. Iya. Ini ada CCTV dari Kemenderpo yang memang daerah wilayah puncaknya yang bisa kelihatan daerah puncaknya ini. Terus ada pengamatan dari Kali Tengah. Terus ada dari Suroteleng. Ini ketutupan sama kabut Pak. Gitu. Kita bisa pindah ke sini Pak. Ngapunten. Iya, monggo. Ini adalah contoh miniatur dari erupsi Merapi tahun 2010 Pak. 2010. Dari 2010. Yang mana kalau kita bisa lihat ngapunten, ininya Pak, ini adalah wedus gembel awan panasnya yang memang mengarah langsung ke wilayah Hargo Dumilah ini. Ngapunten. Hargo Binangun, Hargo Dumilah, Hargo Binangun. Mengarah ke Hargo Binangun berasa itu. Jadi wedus gembel ini memiliki panas banget Pak. Itu tuh sekitar suhunya itu dari 600 derajat sampai 800 derajat Pak. Jadi nanti kita bisa lihat di ruangan pameran selanjutnya nanti ada barang yang memang meleleh. Saking melelehnya itu gara-gara akibat dari adanya ini. Saking panasnya Pak. Berapa dulu terus nanti itu dingin berapa dulu? Nah, kalau sampai Hargo Dumilah kan udah 9 km nih Pak. Itu memang wedus gembel ini memang cepet banget Pak. Jadi makanya sebelum Hargo Binangun itu sebelum sebelum letusan itu memang udah diutamakan ada pengungsian dulu Pak. Memang wedus gembel ini memang sangat cepat sekali Pak. Dengan kecepatannya memang bisa dalam hal 1 kali letusan bisa langsung ke bawah dan itu mengalir secara cepat. Dengan apa juga ya? Agak kurang saya pahami Pak waktu itu. Mungkin saya juga harus belajar lebih lagi sih Pak. Iya. Tapi setahu saya memang cepat. Terus ada di zona 2 Pak. Di sini ada peristiwa memori yang mana peristiwa ini adalah peristiwa letusan Merapi pada tahun 2010 Pak. Terus kita bisa lihat di sini ada surat surat pengangkatan dari juru kunci Mbah Marijan. Mas Penewu Surak Sohargo. Penjaga gunung. Ya. Terus di sini ada buku tamunya dari Mbah Marijan yang inilah pemirsa buku tamu almarhum Mbah Marijan. Ini terakhir tahun berapa ini Mas? Terakhir tahun 2009 Pak. Oh 2009 ya. Ini merekam peristiwa dari tahun 2007. Siapa namanya siapa? Ngapunten ada Sakim, Kokom, terus ada Haji Zainal, Haji Sri Dewi, terus ada Delina. Ini berkunjung ke kemana nih Mas? Berkunjung ke rumahnya Mbah Marijan. Oh gitu ya. Rata-rata keperluan apa ini Mas? Untuk rata-rata ngapunten Pak, di situ ada masih banyak Pak, ada supaya pintar, ada pengasihan. Terus ada mendapat berkah, terus ada diberikan berkah. Salah satunya kebanyakan di sini ada diberikan berkah Pak. Oh gitu ya. Dagang supaya laris, akeh untungnya, dagang sembako. Jadi kayak apa ya? Pelancar kayak gitu loh Pak. Ya istilahnya waktu itu Mbah Marijan sebagai juru doa untuk menyampaikan keinginan tamu ini disampaikan ke yang menguasai Gunung Merapi. Ya, itu salah satunya. Iya. Terus ini juga ditemuin pas lagi penggalian juga setelah bencana erupsi Merapi, dan ya ini buktinya adalah seperti ini, bekas-bekas dari abu vulkaniknya yang masih ada Pak. Terus ini untuk foto evakuasi warga di Cangkringan. Terus ada foto evakuasi ini tuh dari erupsi awal. Terus mereka ditempatkan di beberapa pengungsian kayak di daerah UPN, gedung UPN, terus ada di gedung UGM yang sekarang jadi GIG. Terus ada Stadion Maguwo Harjo yang menjadi tempat pengungsian terbesarnya itu. Saya rumahnya di sebelah Stadion Maguwo Mas. Oh, berarti Bapak mungkin ngalamin ya Pak pas lagi jadi pengungsian itu? Iya, saya sering nengok ke situ. Nah, itu kan banyak banget ya Pak ya? Banyak sekali ya. Soalnya jadi bagian pengungsian utama gitu di situ. Iya, betul ya. Nah, terus kita bisa lihat di sini ada yang salah satu yang bikin saya merinding juga adalah akibat dari wedus gembel ini. Lelehan sampai botol aja sampai meleyot dan yang lainnya meleyot ini Pak itu namanya. Saking panasnya karena emang suhunya itu 600 sampai 800 derajat. Iya.
Bahkan kalau orang yang memang nggak selamat tuh kebanyakan ditemuin dalam kondisi gosong, terus ada yang mateng, terus ada yang sampai kalau misal mereka selamat pun melepuh, kebanyakan kayak gitu. Terus ini adalah zona 3 Pak. Zona 3 itu terdiri atas manfaat positif juga yang didapatkan dari bencana Gunung Merapi, seperti abunya yang memang bisa menyuburkan tanah Pak. Di sini ada pertanian salak, terus ada kopi. Terus juga sekarang yang lagi ngetren adalah lavatur, sip lavatur yang sekarang lagi ngetren. Kalau misal orang-orang mau ke Kaliurang, pasti mereka akan menggunakan fasilitas ini Pak, sip lavatur. Terus juga penambangan pasir Pak, yang mana pertambangan pasir itu berada di sekitar wilayah-wilayah sungai ya Pak ya, kayak sekitar zona-zona ini. Kalau penambangan itu waktu itu kan 2010 saya mengunjungi di mana itu ya, yang Sabu itu, itu udah penuh tinggal 1 meteran itu, padahal tinggi sekali itu. Sekarang sudah sampai dasar lagi, karena pasirnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Memang iya, memang di sisi lain penambangan juga mengurangi volume yang memang ada di atas itu ya Pak. Iya. Suatu saat itu nanti dipenuhi lagi itu. Nah makanya itu. Iya. Balasnya kalau misal bermanfaat juga salah satu itu. Iya. Terus ini adalah batu hasil dari Merapi, yaitu batu basalt dan batu andesit. Kalau misal bapak itu pernah ke candi, batu andesit ini dimanfaatkan sebagai batu candi Pak, punyaan. Kalau candi-candi di daerah Jawa Tengah, bukan Jawa Tengah, candi-candi di sekitar Prambanan dan lain-lain, mereka menggunakan batu andesit ini Pak. Gitu. Terus ada hunian tetap, ngapunten, ada peta-peta yang memang dari awal dulu itu berada di wilayah sekitar sini, mereka dipindahkan ke wilayah-wilayah ini Pak. Karena memang wilayah setelah insiden dari Gunung Merapi itu kan memang ini kan disebut sebagai wilayah yang memang rawan sekali Pak. Hanya warga-warga itu dibangunkan huntap ini di daerah sini. Iya. Ada pagar jurang, batu, Pak, karang kendal juga salah satunya itu. Terus juga ini sebagai mitigasi bencana juga adalah titik kumpul. Titik kumpul nanti warga-warga yang memang berada di sekitar wilayah ini, mereka dikumpul jadi satu di wilayah sini. Terus mereka bakalan kebanyakan ada yang dibawa truk, ada yang dibawa mobil, pickup juga, langsung dibawa ke wilayah-wilayah barak evakuasi ini Pak, yang memang jauh dari Gunung Merapi itu Pak. Terus saya belum nggak tahu ini ada titik kumpul di sini itu memang berarti wilayah, kalau misal wilayah sini emang sampai sini berarti memang baraknya bakalan dipindah ke Stadion Mangguwo sih kayaknya Pak. Mas ini lumayan Bang Rizal. Enggak Pak, ini kebetulan poster sebagai salah satu cara mitigasi bencananya orang-orang Jawa, yaitu pembangunan rumah Jawa itu. Jadi salah satu mitigasi dari orang-orang Jawa adalah pembangunan rumah seperti ini Pak. Rumah namanya rumah tradisional Jawa, atau orang-orang kalau misalnya joglo atau gimana nih Pak. Nah ini tuh memiliki 4 cokotiang Pak. 4 cokotiang itu adalah salah satu cara orang-orang bisa beradaptasi dengan gempa. Karena sifat dari kayu ini yang fleksibel Pak. Jadi ketika kena getaran mereka akan ikut dengan getarannya. Berbeda dengan kayak batu bata dan lain-lain, mereka bakalan retak atau bahkan patah kayak gitu Pak. Tapi kalau kayu itu mengikuti fleksibilitasnya itu. Terus ini adalah peta zonasi ancaman air banjir lahar. Selain wilayah-wilayah ini Pak, wilayah-wilayah yang memang terdampak Pak, yang terdampak kedua lagi adalah orang-orang yang berada di sekitar sungai-sungai sekitar sini Pak. Jadi mereka juga ketika banjir lahar dingin itu volumenya itu berbeda dengan sungai-sungai yang pada saat meluap biasa Pak. Banjir lahar dingin itu biasanya membawa batu terus juga bakalan meluap, dan itu bakalan menghancurkan rumah-rumah yang berada di sekitar sekali ini Pak, kalau misal tidak ada mitigasi bencananya. Salah satunya itu kalau misal banjir lahar dingin itu bakalan jadi momok menakutkan bagi wilayah-wilayah pinggiran di sekitar kali ini, baik itu Kali Kerasak sampai ke Kali Kroke dan lainnya itu Pak. Terus juga ada mitigasi bencana kentongan, satunya lagi terakhir ini Pak. Kentongan ini adalah sebagai salah satu pengirim sinyal pesan. Iya, kentongan. Iya, bakalan kalau misal sekarang kan kayak agak jarang digunakan Pak. Tapi kalau zaman dulu itu baik itu ada sinyal
kebakaran, pencurian, terus bencana alam itu bakal sinyalnya beda-beda. Dan itu masyarakat wajib hafal, Pak. Jadi mereka bisa tahu ketika tok kalau berapa itu ada apa, pencurian apa apapun mereka bakal berkumpul dan yang lainnya. Pencurian 3 kali, Pak. Pencurian. Ya itu. Saya mungkin bisa belajar dari Bapak sini sih. Soalnya kalau di era sekarang jarang sekali Pak sekarang digunakan ini. Kalau jodoh mulut itu tanda aman, Pak. Itu aman, Pak. Tambahan informasi di Bapak ini berarti. Bantu dong Pak.